Hello good people, how are you today? I hope you're fine with your family. Jumpa lagi bersama dengan Ibu Linda dalam pelajaran pendidikan agama. Oke adik-adik, sebelum kita memulaikan pelajaran agama kita di pagi hari ini, kita persiapkan diri kita untuk berdoa mengawali pembelajaran kita hari ini. Sikap berdoa yang sopan. Kita berdoa dalam bahasa Latin. Signum Crucis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Nah adik-adik, setelah kita berdoa di pagi hari ini, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang Daud sang pemimpin. Sekali lagi, Daud sang pemimpin. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut dengan materi kita hari ini, kita menyanyi satu lagu. Lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Kalian tahu kan, lagu ini akan Ibu tampilkan dalam video hanya teks dan musiknya. Yang menyanyi adalah kalian semua. Berikut lagunya.
Oke adik-adik, setelah kita bernyanyi hari ini, mari kita lihat cerita. Cerita dongeng ini adalah tentang seorang raja yang baik. Berikut ceritanya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang terkenal bijak dan dermawan. Dan pada suatu ketika, ia datang ke desa ingin menguji seberapa jauh kepekaan rakyatnya. Lalu ia meletakkan sebuah batu di tengah jalan dan meninggalkannya. Tak lama setelah itu, datanglah seorang petani dengan gerobaknya. Batu itu menghalangi jalannya dan membuat si petani marah. Dasar pemalas orang-orang di sini. Batu ini di tengah jalan didiamkan saja. Petani itu terus menggerutu sambil lalu begitu saja melewati batu tersebut. Setelah itu, lewatlah seorang prajurit kerajaan yang sambil bernyanyi. Kemudian, dia tersandung oleh batu dan hampir tersungkur. Aduh! Kenapa orang malas menyingkirkan batu keparat ini? Teriak sang prajurit dengan geram, lalu meninggalkan batu itu. Tak lama kemudian, datanglah seorang pemuda miskin dan gerobaknya. Saat melihat batu itu, ia berkata dalam hati, "Hari mulai beranjak gelap. Bila ada yang melintas di jalan ini dan tidak berhati-hati, pasti akan tersandung. Batu ini bisa mencelakai orang." Walaupun pemuda itu telah lelah bekerja seharian, tapi ia mau bersusah payah memindahkan batu itu ke pinggir jalan. Dan alangkah terkejutnya ketika dia melihat sesuatu di bekas tempat batu tadi. Ya, sebuah kotak berisi emas dan surat. "Untuk rakyatku yang rela memindahkan batu penghalang ini, ambillah emas ini sebagai hadiah atas kepedulianmu terhadap sesama." Pemuda itu bersujud syukur dan memuji kedermawanan rajanya. Peristiwa ini menggemparkan seluruh negeri. Raja telah mengajarkan pentingnya nilai kerajinan dan kepedulian terhadap sesama, serta keberanian dalam menghadapi rintangan. Nah adik-adik, bagaimana ceritanya? Bagus bukan? Ternyata cara berpikir dan cara bertindak orang yang baik itu sangat berbeda. Orang yang baik berpikir positif dan melakukan hal baik, mengingat orang-orang di sekitarnya, iya kan? Oke adik-adik, selanjutnya mari kita melihat video tentang Raja Daud berikut ini. Kisah Daud semasa kecil. Daud atau David ini raja yang sangat terkenal dan diingat orang hingga kini. Kisah Daud sangat menarik untuk diikuti dan diteladani, seperti sikap beraninya dan selalu mengandalkan Tuhan. Supaya lebih mengerti, adik-adik simak baik-baik ya videonya dan tonton sampai selesai. Oke? Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati
orang itu. Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraung galak. "Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku." "Kau punya tombak," kata Daud. "Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan rangkuman materi. Silakan kalian catat rangkuman materi ini di buku catatan kalian. Ini rangkumannya. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan tugas kalian hari ini. Silakan tugasnya kalian tulis soalnya dan dijawab. Kirimkan jawabannya ke jaringan pribadi Ibu Linda. Ini soalnya. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini tentang Daud sang pemimpin. Kita akan berjumpa di minggu yang akan datang. Kita tutup pelajaran kita di pagi hari ini dengan sama-sama kita buat tanda salib. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bye.